Oke, selamat pagi adik-adik. Nah, di sini saya tuliskan di buku tentang skala suhu, yaitu derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Saya harap dengan seperti ini kamu bisa ada yang bertambah, mengerti lah gitu begitu ya. Oke, baik. Nah, mula-mulanya dapat dijelaskan bahwa keempat skala suhu, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin memiliki perbandingan titik lebur dan titik didih sebagai berikut. Ya, jadi ada 4 skala. Ini dia. Celcius titik lebur adalah 0, sedangkan titik didihnya 100, sehingga jaraknya 0 ke 100 sama dengan 100. Reaumur titik lebur atau titik bawah 0 sampai titik didih maksudnya 80, maka selisihnya 80. Fahrenheit, sekali lagi Fahrenheit, titik lebur 32, titik didih 212, sehingga selisihnya 180. Kelvin, titik lebur 273, titik didih atau titik atas itu 373, sehingga selisihnya 100. Nah, dari situ perbandingannya keempat skala 100 banding 80 banding 180 banding 100. Nah, mari kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 20. Maka hasilnya atau hasil perbandingannya Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit kurang 32 9, Kelvin kurang 273 sama dengan 5. Mengapa demikian? Fahrenheit dikurang 32 karena dia tidak dimulai dari 0, titik bawahnya atau titik leburnya. Sebaliknya dimulai dari 32, maka selisihnya di bawah yaitu 0 sampai 32, sehingga dia dikurang 32. Begitu ya adik-adik. Begitu juga dengan Kelvin, karena titik leburnya tadi dimulai dari 273, maka selisihnya 0 ke 273 sebesar ini ya. Oke, kita lanjut. Dari keempat skala suhu tadi memiliki hubungan atau nanti konversi ya. Yang pertama, hubungan Celcius dan Reaumur. Nah, dapat dituliskan seperti ini. Celcius banding Reaumur sama dengan 5 banding 4. Dari sini tadi 5 banding 4. Oke. Maka untuk mengetahui Celciusnya, Celcius sama dengan 5/4 dikali derajat Reaumur ya. Ini kalikan silang ini kemari. Ini kemari, atau saya tuliskan saja. Ini ke sana, kali silang ya. Dan ini ke sana, begitu. Maka 5/4 aturannya ini dibagi ya, Reaumurnya dibagi karena pindah menjadi kali dia. Oke.
maka inilah rumusnya yang didapat. Kita jadikan ini persamaan 1 ya, karena ada banyak persamaan nanti. Nah, sekali lagi, Celsius sama dengan 5/4 dikali Reaumur. Maka dari sini persamaan ini tadi, Reaumur sama dengan ya, Reaumur sama dengan ini, sama dengan ini dia 4/5. 4/5 dikali dengan Celsius. Nah, inilah dia persamaannya, saya kotak ini. Nah, kita tuliskan persamaan 2. Oke, sampai di sini mengerti nggak? Nah, yang paling penting adalah kalian tahu dari mana itu caranya mendapatkan rumus ini, begitu. Ya, saya tekankan sekali lagi, kalian boleh hafal rumusnya. Tetapi sementara kalau kalian menghafalkan itu pasti sementara dan bisa saja lupa. Tetapi kalau konsep yang seperti ini saya ajarkan ini, kalian akan bisa menurunkan rumusnya dari sini tadi, persamaannya. Celsius dibagi Reaumur sama dengan 5/4, begitu. Nanti diturunkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, hubungan Celsius dan Fahrenheit. Ingat ya, Fahrenheit tadi dikurang 32. Baik. Celsius per Fahrenheit kurang 32, perbandingannya kan 5/9. Maka mencari Celsius sama dengan 5/9. Kalau tadi bagi, ini dia per, karena berpindah tempat ke kanan, itu menjadi kali dia. Dikali Fahrenheit kurang 32 dalam kurung. Nah, tutup dia ya, tutup dia, kurung maksudnya, biar jangan lari dia. Oke, ini persamaannya, persamaan 3. Nah, Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali derajat Celsius, karena tadi dia kurang ya, tadi dia kurang, di sini dia pindah ke sisi kanan, dia menjadi tambah. Karena yang kita minta atau yang mau dicari adalah Fahrenheit, begitu ya. Maka inilah rumusnya, kita buat persamaan 4. Nah, trik ingatlah apa yang ditanyakan. Misalnya Fahrenheit, maka perbandingannya dimulai dari besar Fahrenheit itu. Berapa besarnya tadi? 9 dibagi ya, dibagi 5 dikalikan dengan derajat Celsius. Sekali lagi triknya supaya jangan terbalik-balik nanti perbandingannya. Apa yang ditanyakan, maka itulah yang pertama sekali dituliskan besarannya. Fahrenheit berarti 9/5 dikali derajat Celsius tambah 32. Oke, persamaan 4. Lanjut. Hubungan yang ketiga, Celsius dengan Kelvin. Ya, ingat Kelvin tadi dikurang 273. Maka Celsius per Kelvin kurang 273 sama dengan 5/5, atau itu sama dengan 1/1. Berarti Celsius sama dengan Kelvin kurang 273, karena dia kali silang itu kan. Oke, saya bikin, saya tambahkan anak-anak panah ini. Ini silang ke sana, yang ini ke sana. Oke. Ya. Maka ini dia persamaan 5. Oke. Sebaliknya kalau ditanyakan Kelvin, maka
Kelvin ya, ini Kelvin sama dengan arahnya ke kiri, Celsius tentu ditambah 273 karena 273 pindah ke sisi kiri, negatif berubah tanda menjadi positif yaitu tambah, ini dia. Ya, jadi derajat Kelvin sama dengan Celsius, derajat Celsius ditambah 273 menjadi persamaan 6. Nah, kemudian satu lagi dalam penulisan derajat Kelvin ini T itu suhu ya. Suhu Kelvin tidak dituliskan derajat. Untuk Kelvin secara khusus dia aturannya tidak dituliskan derajat, berbeda dengan Celsius, Reaumur dan Fahrenheit ya yang dituliskan. Hubungan yang keempat yaitu Reaumur dan Fahrenheit, begini dia. Maka dituliskan suhu derajat Reaumur per suhu derajat Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 4/9. Maka suhu Reaumur atau derajat Reaumur sama dengan 4/9 dikali derajat Fahrenheit kurang 32 sama. Atau boleh dituliskan silang, ini kemarin ke sini, ini ke sana. Nah, begitu dia. Oke, lanjut. Maka ini tadi persamaan 7. Nah, setelah itu dicari Fahrenheit sama dengan 9/4 kali derajat Reaumur tambah 32. Kenapa dia tambah? Karena dia tadi kan berpindah tempat di sini. Dia sudah dibalikkan. Ya, 9/4 kali Reaumur ditambah 32. Dia berpindah tempat sehingga berubah tanda menjadi tambah. Persamaan 8. Kemudian selanjutnya hubungan Reaumur dan Kelvin. Sama ya. Dituliskan seperti ini. Reaumur per Kelvin kurang 273 sama dengan 4/5 ya. Reaumur itu 4, Kelvin itu 5. Maka untuk mencari Reaumur sama dengan 4/5 dikali Kelvin kurang 273 persamaan 9. Sebaliknya Kelvin yang dicari, maka dimulai dengan 5/4 ya. 5/4 Reaumur tambah 273 persamaan 10. Kemudian hubungan Fahrenheit dengan Kelvin. Nah, tuliskan kembali perbandingannya. Fahrenheit kurang 32 per Kelvin kurang 273 sama dengan 9/5. Maka Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali Kelvin kurang 273. Nah, ini karena dia berpindah ke kanan menjadi tambah 32. Begitu. Persamaan 11. Karena Fahrenheit sudah diketahui sekarang, Kelvinnya yang kita cari bila diketahui Fahrenheit. Next, Kelvin sama dengan 5/9 dikali Fahrenheit kurang 32. Tutup kurung biar jangan lari dia. Ditambah 273. Inilah persamaan 12. Nah, bagaimana adik-adik? Ya, kalau ada yang nanti ditanyakan boleh dijabri ya, di WA saja. Nah, ini tugasmu itu asal kemampuan 1.3. Oke. Suatu benda diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur. Diperolehlah hasilnya 50. Yang ditanya, pertanyaannya, berapa suhu benda tersebut? Dalam termometer A Celsius, B Fahrenheit, C Kelvin. Maka jawabnya seperti ini. A Celsius, berapa perbandingannya? Ya, yang ditanya Celsius, maka dimulai dari perbandingan Celsius. Berapa? Sebesar 5.
per 4 ya, yang diketahui. Dan berapa nilainya? 50. Maka 5 kali 50 250 per 4 sama dengan 62,5 derajat Celcius hasilnya. Bisa? Paham? Kemudian yang B, dengan nilai yang sama reaumur sebesar 50, berapakah Fahrenheit? Maka kita tuliskan kembali. Fahrenheit sebesar 9. Ya, sedangkan reaumur adalah 4 dikali nilainya 50. Nah, tambah 32. Nah, ingat, antara perkalian dan pembagian lebih kuat perkalian, maka lebih dulu dikalikan. Yang berikutnya nanti baru dijumlahkan. Maka 9 kali 50 per 4 sama dengan 450 per 4. Baru tambahkan 32. Hasilnya 112,5 tambah 32. Maka hasil akhirnya 144,5 Fahrenheit. Begitu ya. Kelvin rumusnya itu Celsius ditambah 273. Celsiusnya berapa tadi? Ini dia 62,5 ditambah 273, maka hasilnya sebesar 335,5 Kelvin. Ingat, penulisan Kelvin tidak perlu pakai derajat ya, itu ketentuannya. Kemudian soal nomor 3 ya, ini soal yang ketiga. Tapi sebelumnya ini dulu biar nggak terlalu panjang ya. Break sebentar, nanti saya sambung. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh ditanya, boleh di telepon saya atau di WA. Oke, ini dulu ya. Oke, makasih. Semoga bermanfaat.